Maaf ada sedikit kendala. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar? Kita berkumpul selamat sore hari ini di sini. Selamat sore pada para teman-teman pembaca dan juga para teman-teman jurnalis yang sudah ada di sini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan selamat datang juga kepada teman-teman dari tim kalangan arsitek, mata fisika, juga alumni Santa Aloysius, ada juga dari Serikat Konfigurasi Indonesia. Apa kabar semuanya? Yang ada dari Sumatera ya, Sumatera, Bali, dan Pulau Jawa dan lainnya, semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat saja. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang semuanya dalam acara peluncuran buku Mujizat Hidup Beriman yang sangat menginspiratif sekali. Oke, di sore hari ini para audiens boleh memberikan selamat atau memberikan reaction love seperti di kolom chat karena kita bertemu secara virtual ya. Oke, halo. Oke, di sesi kali ini juga kita akan mengadakan door prize berupa 6 buah buku. Door prize ini akan diberikan kepada audiens yang memberikan pertanyaan terbaik yang akan kami pilih nanti di akhir acara ini berakhir. Oke. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan Pak Alex Santoso. Selamat sore kepada Pak Alex Santoso. Beliau merupakan penulis dari buku Mujizat Hidup Beriman ini. Selamat sore Pak Alex Santoso. Halo Mbak Nike. Ya maaf suara saya kedengaran nggak ya? Saya di sini soalnya kurang ini. Halo. Cukup jelas. Halo Mbak Nike, apa kabar? Oh, kabar baik Mas Alex. Saya sapanya Mas aja ya biar lebih akrab ya. Iya. Oke Mas Alex. Bagaimana keadaan di sana? Baik-baik semuanya? Baik semua. Halo Bapak, Ibu, teman-teman undangan semua hadirin. Terima kasih sudah ikut meramaikan acara ini. Ini memang pengalaman saya pertama kali menulis buku. Dan saya yakin Mbak Nike ini juga sama pertama kali menjadi host ya. Ya betul. Jadi tolong dimaafkan bila ada kekurangan sebelumnya. Kalau ada grogi-groginya ya begitulah. Iya. Memang akan selalu ada pengalaman perdana ya untuk segala hal gitu. Toh kita tidak bisa menunggu menjadi berpengalaman dulu untuk mulai action misalnya ya. Ya katakanlah saat kita menikah dulu kan juga begitu gitu. Itu ya rata-rata orang pengalaman perdana begitu. Oke, boleh saya Ya. membacakan sedikit tentang biodata Pak Alex Santoso di sini. Pak Alex Santoso dilahirkan di Kota Bandung tahun 1965, betul ya Pak Alex ya? Mas Alex itu menempuh pendidikan formal di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 90 dengan jurusan arsitektur ya. Betul ya Mas Alex ya? Dan Mas Alex pun mendirikan studio arsitektur Wastu Cipta Parama di Bandung sejak Mei 1993 sampai sekarang. Di samping itu juga Mas Alex mempunyai perjalanan sering senang menulis ya Mas Alex ya. Mungkin semacam menulis perjalanan kehidupan, cerita-cerita perjalanan Mas Alex dulu yang berawal dari petualangan Mas Alex di masa SMA dan kuliah. Mas Alex kemudian mengirimkan cerita itu kepada grup Suara Pembaruan, diterbitkan seperti itu ya Mas Alex ya. Di samping itu juga di sini karya-karya arsitektur Mas Alex juga banyak dipublikasikan kan, seperti di majalah, buku atau program televisi yang lainnya. Luar biasa buat Mas Alex. Luar biasa sekali. Oke. Sebentar kita akan menyaksikan. Karena kita banyak waktu di sini, Mas Alex, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang buku ini ya. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan pemutaran video dari testimoni beberapa tokoh berikut ini. Silahkan. Mungkin sebentar saya minta izin menyampaikan rasa terima kasih saya ke kawan-kawan Gramedia.
Halo. Silakan Pak Alex. Ya, ya saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya ke kawan-kawan Gramedia Pustaka Utama atas kerja profesionalitas mereka, terutama pada Pak Wandi Brata, Direktur Kelompok Penerbitan Gramedia, yang pertama kali saya jumpai pada saat peluncuran buku Pak Anton Porat yang berjudul Vertikalitas Otak, itu tahun 2019, dan beliau ini yang justru mengingatkan saya untuk tetap semangat menulis dan menanyakan pada saya melalui WhatsApp apakah buku draftnya jadi diterbitkan, Pak Alex. Lalu saya jawab, jadi Pak, tapi sedang saya revisi dulu. Dan ternyata revisi ini mengendap 2 tahun lamanya, baru kemudian jadi saya kirimkan. Lalu juga pada Pak Andi Tarigan, Vice GM Gramedia Pustaka Utama, Mas Luis, editor ya, tim editor, Isran Febrianto, bagian grafis, dan semua tim peluncuran buku ini, Mas Nafi dan kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Oke, silakan. Terima kasih. Sebenarnya kita akan menyaksikan dulu pemutaran video dari video testimoni tokoh-tokoh berikut ini. Silahkan, Mas Wisnu. Saudara, saya telah membaca buku Mujizat Hidup Beriman. Buku ini adalah sebuah perjalanan hidup dari Pak Alex. Bagaimana dia berjalan dengan iman dan dia melihat pertolongan Tuhan dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sebagai seorang profesional arsitek, sebagai seorang businessman, dan dia mengaplikasikan hidup berjalan dengan Tuhan. Kalau buku ini sangat menginspirasi saya percaya buku ini pasti akan jadi berkat bagi semua saudara. Tuhan memberkati. Samprazan, Kang Alek, dan semua akang-akang dan teteh-teteh dan siapapun saudara-saudara yang ada di semesta. Samprazan. Saya Diki Zainal Arifin, atau orang-orang sebut saya Kang Diki. Saya diminta oleh Kang Alex untuk mengenalkan atau berkomentar lah tentang buku ini. Mujizat Hidup Beriman, mujizat ya. Pengalaman bertumbuh dalam kecerdasan Tuhan. Ketika saya baca, ini memang pengalaman hidup dari Kang Alex ya, kebanyakan. Dan terakhir ternyata Kang Alex juga sudah ketemu saya waktu di MSC, Metaphysical Study Club, di Busita, di ini yang ada di Bogor sana. Ini lebih banyak pada move in, lalu move on. Jadi lebih banyak bagaimana pengalaman hidup yang dijadikan pelajaran-pelajaran yang yang mudah-mudahan bisa dijadikan contoh oleh semuanya, bahwa inilah pengalaman hidup yang akan membawa kita kepada move in. Jadi kita melihat dulu ke dalam, kita introspeksi. Nah dari introspeksi itulah baru kita bisa move on, kita bisa jalan, kita bisa bergerak dengan semestinya. Nah kalau melihat dari buku ini pula, di sini banyak sekali pengalaman dari Kang Alex, banyak pengalaman hidup yang menjadi pelajaran dan apapun lah itu yang bisa dijadikan contoh bahwa melangkah itu memang sulit. Nah, tinggal kita berbicara tentang beriman itu sendiri, keimanan seseorang, kebersaksian seseorang, karena di dalam yang namanya pelajaran yang diberikan kalau di sini tuh para nabi, utusan,
itu sebetulnya yang pertama kali mereka ajarkan pada kita itu adalah kebersaksian yang menjadi modal untuk beriman. Seperti di dalam Islam diajarkan bersaksi, seperti di ajaran agama-agama lain pun diajarkan pula untuk bersaksi. Karena bersaksi itu adalah dasar untuk keimanan kita. Di sini juga diceritakan tentang yang namanya Gunung Sadahurib dan sebagainya. Yang sebetulnya Gunung Sadahurib itu pernah saya teliti juga. Dan memang di sana itu gunung yang sangat luar biasa selain Gunung Padang yang di Cianjur. Jadi Wilujeng Kang Alex, buku ini adalah buku yang Buku ini adalah buku yang inspiratif. Buku yang memang bisa dibuat untuk teladan-teladan bagi mereka yang mau berpikir. Bagi mereka yang mau mengikuti keteladanan dari pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang memang pengalaman hidupnya itu yang ingin jadi teladan itu bukan yang baik ya, tapi dari yang buruk. Karena dari yang buruk itu muncul pelajaran-pelajaran agar bagaimana kita tidak gagal di dalam hidup. Buruk menurut siapa dulu tapi ya. Karena baik dan buruk itu bagaimana kita melihat dari sudut mana kita melihatnya. Kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang lain. Maaf, tadi ada keceletot ya. Jangan dipikirkan. Nah, jadi Wilujeng Kang Alex, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan kita belajar pun benar-benar belajar. Karena akar katanya itu dari ajar. Ajar itulah yang akan mendidik kita menjadi manusia-manusia yang bisa termanfaatkan oleh semesta, karena tugas kita memang untuk memelihara semesta sebetulnya. Kita ini adalah pemimpin di muka bumi, dan bumi inilah tanggung jawab kita. Jadi mari kita sama-sama membangun planet ini. Mari kita sama-sama membangun segala sesuatu yang memang bisa dijadikan untuk kemajuan semesta ini. Sebegitu saja dulu ya. Jadi selamat bertemu juga dengan semuanya. Nanti kita mungkin usahakan untuk ketemu secara live, secara langsung. Dan banyak yang bisa kita share di sini. Samprazan, Wilujeng, dan semoga sukses. Apakah Anda percaya bahwa mujizat itu terjadi? Saya kira tidak terlalu sulit untuk percaya. Karena mujizat itu sebetulnya selalu terjadi setiap saat bagi setiap orang. Hanya tinggal kita membuka mata, membuka hati, dan menyadarinya. Ketika kita menyadari bahwa mujizat itu terjadi, maka hidup kita sungguh akan berubah menjadi lebih damai dan merasa lebih bahagia. Terima kasih Pak Alex. Selamat membaca. Ya, selamat sore juga. Di sini kami sudah melihat ada Bapak Victor Asih, motivator dan penulis founder of USB School. Selamat sore Bapak Victor. Apa kabar Bapak Victor? Salam sehat selalu Bapak. Selalu segar. Ya. Bagaimana? Silahkan Bapak menyampaikan testimoni-testimoninya tentang buku ini. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk Pak Alex dan rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom kali ini. Nama saya Victor Asih. Saya kenal Pak Alex tuh beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan kalau saya ketemu Pak Alex nih, kalau ngobrol nih asik ya. Pak Alex ini wawasannya cukup luas, ya sering baca buku ya. Jadi asik lah kalau ngobrol sama Pak Alex nih. Dan sekarang Pak Alex menulis sebuah buku ya, yang saya juga udah baca ya bukunya ini. Ya. Saya udah baca dan bukunya bagus ya, bisa memperkaya wawasan kita. Seperti saya rasakan ya setelah usia lewat setengah abad gitu ya, itu baru merasakan bahwa hidup ini terlalu singkat. Banyak sekali yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Dan rasanya kalau kita hidup berkali-kali ya, itu nggak akan cukup waktu kita untuk mempelajari banyak hal. Nah, salah satunya selain belajar dari pengalaman pribadi seperti yang dialami oleh Pak Alex ya, kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Dan saya lihat ya bahwa
buku ini salah satu buku ya, referensi dan di mana kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain, terutama untuk menumbuhkan iman dan yang menghasilkan banyak mukjizat dalam hidup kita. Ya, selamat Pak Alex, kongres untuk peluncuran bukunya. Semoga bukunya menjadi bestseller ya. Amin, amin. Pak Victor, terima kasih. Sama-sama. Pak Amin. Victor yang Terima kasih Pak Victor. Sama-sama. Apa mungkin Mas Alex mau menambahkan sepatah dua patah kata? Pak Victor ini yang awalnya tempat saya bertanya-tanya karena beliau sudah menerbitkan buku 10 tahun sebelumnya tentang ya Law of Attraction juga ya. Dan tempat saya bertanya bagaimana cara menerbitkannya dan ya kurang lebih begitulah. Terima kasih Pak Victor. Sama-sama Pak Alex. Mungkin Pak Victor waktu itu pernah menulis buku 8 langkah ajaib menuju ke langit itu yang sempat booming juga pada masanya Pak Victor ya waktu itu ya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Oke, karena waktu kita hari ini masih banyak, saya mempersilahkan kepada peserta yang hadir bisa langsung sampai bertanya via chat ya. Nanti kita akan membalasnya satu persatu. Di akhir acara kita akan pilih pertanyaan yang paling menarik. Kita akan menghadiahkan 6 buku ya, Mas Alex ya dari kita ya. Di antaranya buku Mujizat Hidup Beriman, 2 buku Vertikalitas Otak, dan 1 buku Bahasa Rumah Kita Bersama. Oke? Mas Alex, karena kita masih punya banyak waktu, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang background cerita terjadinya buku ini ya. Apa yang menjadi ide atau gagasan Mas Alex yang berisi tentang pengalaman hidup ini sehingga menjadi sebuah buku dalam Mujizat Hidup Beriman? Boleh di-sharingkan sedikit Mas Alex? Baik, terima kasih Mbak Nike. Teman-teman memang mengenal saya sebagai sosok arsitek ya. Ya, sosok arsitek. Itu ya sebuah cita-cita sejak sekolah dasar yang mimpi menjadi kenyataan lah pada akhirnya terjadi juga. Nah, memang saya sangat suka menggambar sejak kecil dan itu juga yang ya mungkin pada akhirnya menuntun saya untuk menjadi seorang arsitek gitu karena sebagai modal. Beda dengan zaman sekarang yang semuanya serba computerized ya, kalau dulu memang hand skill kita itu sangat berperan. Ya, betul. Nah, di masa SMA sampai kuliah saya justru terlibat banyak dengan kegiatan petualangan. Itu ketertarikan saya pada kegiatan di alam bebas itu cukup dominan waktu itu dan pada akhirnya saya membentuk kelompok pencinta alam di SMA Aloysius dan berkenalan dengan kelompok pecinta alamnya Universitas Katolik Parayangan, Mahitala, yang menjadi Seven Summiter ya, ini luar biasa prestasi mereka dan 2 tim lagi. Ada yang pria, ada yang wanita. Itu kegiatan di alam bebas ini yang ikut membentuk karakter saya. Selain itu, di rumah, saya dan istri terutama memang suka membaca buku. Ini juga mungkin menurun dari bapak ibu saya almarhum yang punya koleksi buku banyak sekali dan sebagian menurun pada saya juga koleksinya. Nah, itu menjadi sebuah kekayaan di benak kita, pengetahuan yang ya menurut Pak Anton juga memang sesuatu yang sebaiknya dibagikan gitu ya, dan kita harus belajar terus sehingga
menjadi hal yang mempengaruhi kita. Nah, awal ketertarikan saya pada yang kita sebut hukum ketertarikan, ya. Law of Attraction lah yang nama bekennya ya. Ya, Law of Attraction. Masa sekarang itu sedang beken banget, Mas Alex, betul. Bagaimana Mas Alex coba? Saya melihat begini, ada hal-hal yang nampaknya seperti, mungkin orang melihatnya seperti kebetulan semata, tapi saya melihatnya lebih dari itu gitu, karena misalnya begini, kita sedang memikirkan teman kita misalnya, tiba-tiba dia yang menelpon kita, atau sebaliknya, ketika kita kontak, dia bilang, saya baru mikirin kamu gitu. Jadi saya melihatnya seperti segala sesuatu itu terkoneksi ya, dan akhirnya kita belajar bahwa tidak ada sih sebetulnya hal yang sifatnya kebetulan semata. Semua itu pasti sudah ada sebuah kecerdasan agung yang mengaturnya lah. Nah, kembali pada awal ketertarikan saya pada law of attraction ini, sepertinya kok saya mengamati sepertinya ada orang-orang yang sangat mudah mendapatkan apa yang mereka mau, sementara orang lain begitu sulit mencapainya. Kalau saya bilang mereka yang mudah itu seperti di cerita si Donald Bebek, mereka tuh jadi seperti si untung itu yang ini ketemu baik, ini selalu kebagian dia gitu ya, bagian. Nah, ternyata topik ini sering saya ceritakan, sering saya bagikan pada kawan ngobrol di mana aja. Misalnya saya sedang naik taksi di Jakarta atau dimanapun, yang mereka berkeluh kesah tentang kehidupan mereka, saya menceritakan bahwa ada loh ini, ada hal-hal seperti ini, gitu, law of attraction ini yang membuat kita menjadi mudah berubah, hidup kita berubah, hidup kita menjadi mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya tentu tetap ada kuasa Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi ya, bukan semata-mata keyakinan kita. Lalu saya juga mengamati ini ada arsitek sangat senior yang menginspirasi saya, Richard Buckminster Fuller, arsitek Amerika yang lahir 12 Juli 1895 dan wafat 1 Juli 1983. Beliau sudah menginspirasi saya sejak saya masih SMP dengan kubah geodesiknya ya, karena om dan tante saya arsitek dan saya jadi ikut belajar dari buku mereka sejak masih SMP. Nah, Buckminster Fuller ini ya penemu, penulis, dan malah sudah menjadi seperti filsuf, di mana dia sudah membahas peran Tuhan, peran manusia dalam semesta ini sejak 1927. Itu justru di masa paling kritis dalam hidupnya, di usia 88 tahun, di mana putrinya wafat dan karirnya juga di ujung tanduk waktu itu. Tapi ya kadang-kadang itulah saat sedang terpuruk justru membuat orang berpikir jauh lebih dalam lagi. Nah, Mas Alex, ya silakan lanjut sebentar. Silakan lanjut Mas Alex. Saya juga akhirnya menemukan bahwa kita ini
adalah arsitek bagi kehidupan kita sendiri. Dan profesi arsitek itu memang merupakan media yang sangat bagus untuk berlatih law of attraction, di mana kita justru sangat terlatih untuk visualisasi mimpi. Memang kalau di profesi mimpinya orang lain, kemudian kita visualisasi sampai akhirnya dengan know-how-nya itu kita berhasil mewujudkannya menjadi kenyataan. Nah, jadi antara memang saya menyebutkan hal seperti law of attraction dan lain-lain ini seperti bagi saya seperti gabungan antara yang saya sebut sebagai spiritualitas klasik dan spiritualitas kontemporer. Kontemporer, ya betul. Itu spiritualitas kontemporer. Para fisikawan itu menjelaskan bahwa sesungguhnya dunia ini bukan material world, ya, artinya bukan alam fisik seperti yang kita kenal, yang para fisikawan Newtonian membahasnya bahwa segala sesuatu itu materi, kemudian selanjutnya ya, dan lain-lain. Tapi dengan pemahaman fisika kuantum, ya realitas kuantum, di mana segala sesuatu adalah energi, dan demikian juga pikiran, perasaan, doa kita, dan segala macam itu semuanya adalah energi yang saling kait, saling berpengaruh. Nah, itu menjadi yang saya sebut tadi, sesuatu yang kontemporer sifatnya. Sesuatu yang kontemporer, ya. Jadi di sini Mas Alex, yang saya rangkum dari tadi perkataan Mas Alex itu berarti hidup ini berasal semuanya itu kembali ke diri sendiri, berasal dari diri kita sendiri, begitu Mas Alex? Sebetulnya bukan bagaimana kita, bukan, tapi kita bisa mengawalinya. Jadi artinya bermula dari apa yang kita pikirkan. Tapi sebentar, memang ini kenapa saya berani menuliskan bagian ya, artinya hal-hal yang berkaitan dengan topik keyakinan, spiritualitas, dan a bit menyangkut aspek religi ya, meskipun ya saya tahu itu sedikit sensitif antara ketiga topik yang tadi, tapi maksudnya begini, andai kata kita bisa menjaga pikiran, hati kita untuk tidak buru-buru terjebak pada penilaian bahwa misalnya karena ini berbeda dari apa yang kita yakini selama ini, atau beda dengan religi saya tidak mau tahu begitu ya misalnya. Tapi justru ketika kita bersikap terbuka pada hal-hal baru, mindset kita bisa kita sederhanakan secara universal, misalnya seperti mencoba resep makanan sehat baru gitu ya. Mbak Nike kan di dunia kuliner nih, jadi contohnya seperti itu. Kita menemukan sebuah resep makanan sehat misalnya, lalu kita tidak menyimpannya begitu saja, jadi sekedar mengolahnya, tapi kita coba ya, betul, memasaknya, terus memakannya setiap hari sambil meyakini bahwa ini bisa menyehatkan. Nah, akhirnya suatu saat kita mengalami tubuh sehat yang baru. Gitu. Nah, itulah yang saya melihatnya sebagai neuroplasticity otak ya, di mana pikiran, perasaan, pengalaman itu bisa menciptakan state of being yang baru. This is the new me. Nah, itu yang saya sebut di berkeyakinan, belief itu ya, berkeyakinan belief itu sendiri, Mas Alex ya.
yang lebih dari sekedar percaya, trust itu kan Mas Alex. Sekali, betul sekali. Ada yang menarik saya dari pernyataan Mas Alex dari awal, banyak ditemukan cerita tentang peran Bapak Antonius Porat ya dalam kehidupan pribadi Mas Alex untuk menjalani kehidupan beriman ini bersama dengan keluarga. Bisa sedikit Mas Alex ceritakan peran beliau dalam kehidupan Mas Alex dan keluarga? Ya, memang perkenalan kami ya sekeluarga ini dengan Pak Anton Porat seperti saya ceritakan dalam buku, memang diawali dengan urusan kesehatan fisik putra kami yang kedua, Sabian, berkaitan penderitaan asmanya. Itu sejak kecil Sabian menderita asma 3 tahun, dan kami hampir merasa putus asa dengan bagaimana menyembuhkannya, karena memang ya mau disebut sebagai penyakit turunan itu ada juga gitu dari bapak saya, terus ada adik saya juga yang begitu, dan ternyata Sabian kebagian. Nah, lalu memang kami kenal ya rata-rata pasien OPA ya, kami biasa menyebut OPA. Ya berkaitan dengan urusan kesehatan fisik gitu. Tapi kemudian di dalam ya hampir setiap acara bimbingan hidup sehat gitu ya, kalau dulu kan bukan online ya, real time, itu kita belajar tentang bagaimana aspek nutrisi ya mempengaruhi kita punya fisik, tapi ditambah pendalaman tentang bagaimana aspek jiwa justru lebih berperan di dalam kesehatan kita. Aspek jiwa lebih berperan dalam aspek kesehatan kita. Oke. Nah, Mas Alex, lanjut. Ada ilmu sekarang yang kita bisa pelajari juga di internet tentang nutrigenomik ya, misalnya bagaimana nutrisi sudah diberikan pada setiap orang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Jadi tidak digeneralisasi lagi begitu bahwa jenis makanan cocok bagi semua orang dan selanjutnya. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa menjadi mandiri secara kesehatan. Beda ya, misalnya kalau kita ditolong secara medis ketika kita sakit, lalu kita sembuh, lalu apakah kesadaran kita akan bangkit untuk menjaga diri sendiri agar tidak kembali sakit gitu? Ya orang memang sering terjebak dengan istilah penyakit genetik ini ya. Nah, padahal akhirnya kita belajar bahwa apa itu gen, apa itu DNA, yang DNA kan juga senyawa kimia ya, deoksiribonukleik aktif yang sangat dipengaruhi makanan juga. Selain dengan pemahaman tentang energi, kemudian apa itu aspek placebo, nocebo, sebaliknya ya, placebo kan kita tahu. Misalnya jika seseorang suntik atau diberi obat yang sebenarnya hanya pil gula saja, tapi dia mengalami kesembuhan yang sama seperti yang misalnya orang dikasih obat betulan. Nah, sebaliknya nocebo ini justru yang ya mungkin seperti yang akhir-akhir ini terjadi ya, pikiran kita dijejali informasi terus-menerus bahwa sesuatu itu luar biasa berbahaya dan kita takut, stres, sehingga semua kekebalan kita, kekebalan tubuh itu menjadi lumpuh. Menjadi turun karena stres itu ya, Mas Alex? Dan itu ada sih cukup banyak buku yang membahas. Nah, dengan pemahaman soal energi yang tadi, kita juga bisa berdoa misalnya untuk menyembuhkan tangan kita sendiri ketika terkilir misalnya, dan efeknya justru instan.
itu yang ya mungkin orang menyebutnya wah doa kita terkabul gitu ya, tapi spiritualitas kontemporer yang tadi menjelaskan secara mudah gitu, di mana segalanya berkaitan. Nah, semakin lama bergabung dengan komunitas ini, kenal dengan Pak Anton Porat, ternyata ada hal-hal lain yang ikut berkembang bersama. Misalnya kami jadi ya artinya secara iman ini ya, kedewasaan beriman. Pak Anton sering menyebut kecerdasan beriman. Kecerdasan beriman, betul. Dan kita diajarkan justru untuk ketika berdoa tidak bukannya kita yang berbicara, tapi lebih belajar untuk mendengar petunjuk dari Tuhan sendiri, dari yang lain-lain, dan yaitu semboyannya kan audio et labora ya, teman-teman. Audio et labora, dengar dan lakukan itu ya Mas Alex ya. Dengar. Ya. Menyangkut dengan yang tadi Mas Alex bahas tentang dengar dan lakukan. Ini banyak sekali secara kehidupan kita nyata sehari-hari ya. Kadang kita tuh bingung bagaimana cara membedakan yang artinya suara Tuhan atau suara kemauan kita sendiri, atau itu suara malaikat atau suara yang lain. Karena kan di tengah zaman yang seperti ini, tengah kemodernisasi sekarang ini kan teknologi berkembang, semuanya berkembang. Itu yang saya rasa secara tanpa kita sadari itu mematikan suara suara Tuhan dalam hati kita. Itu bagaimana, Pak Alex, untuk menjelaskannya lebih lanjut? Ini memang teman-teman sering tanyakan ya, bagaimana kita membedakan suara dari Tuhan sendiri misalnya, atau suara mungkin kita kenal juga malaikat agung, ada suara malaikat, ada suara dari tiga leluhur ya, atau orang tua kita misalnya yang sudah berpulang, yang sesungguhnya semua ini bisa menjadi pedoman akurat ya dalam hidup kita untuk mengatur, mengarahkan, menjaga, dan sekaligus kalau malaikat melindungi kita dalam hidup sehari-hari. Ya saya baca belakangan setelah itu saya selesai, baru saya tahu bahwa suaranya boleh sedikit terkeras. Bahwa Doron Virtue, mungkin teman-teman media bisa menayangkan, memberi penjelasan yang cukup terperinci ciri-cirinya ketika ya ini ya, ciri-cirinya bagaimana suara Tuhan itu seperti apa, suara malaikat agung seperti apa, kemudian malaikat sendiri, dan sedangkan yang bukan dari, kalau kami sebutnya entitas yang surgawi ya, itu justru memberi ciri yang sebaliknya. Oke. Nah, yang saya alami sendiri, memang ada sebuah ciri khas yang saya rasakan ketika Tuhan hadir. Itu mungkin sama dengan yang sering teman-teman Muslim alami ya. Jadi kita bisa bercucuran air mata, ya menangis, tapi tanpa rasa sedih sama sekali gitu. Dan sebaliknya kalau sosok yang non surgawi itu hadir, badan yang saya rasakan ya, terutama menjadi dingin pada tangan, pada kaki. Kita juga bisa mengalami jantung berdebar-debar, mungkin Mbak Nike pernah merasakan. Bisa mengalami sakit secara tiba-tiba, dan justru ketika
kita mencoba berdoa, ya menyelesaikannya dengan berdoa, dan kondisi yang tidak nyaman ini menghilang secara tiba-tiba, ya kita lama-lama belajar mengenal, oh itulah gangguan dari sosok energi atau energi negatif. itu. Lama-lama kita menjadi peka, gitu, kira-kira. Berarti energi negatif dan positif itu selalu berdampingan dalam kehidupan kita ya, Mas Alek ya? Ya, kita bisa menyebutnya begitu, tapi nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut tentang ini. Oke, di sini saya ada dalam membaca buku Mas Alek ya. Terus terang dalam membaca buku ini saya mendapatkan seperti ibaratnya seperti botol menemukan tutupnya Mas Alek. Ketika saya membahas buku ini dari awal sampai akhir saya membaca buku ini tuh benar-benar kok kayaknya apa yang aku cari ada di sini ya. Kok kayaknya kamu tahu sih apa yang aku mau gitu. Jadi bukannya aku ini ya, bukannya aku melebih-lebihkan, tapi ini apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan selama kemarin aku membaca buku ini dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya simpel bukunya, cuman manusia tuh sudah kadang lupa dengan kesadaran basic dari menjalani kehidupan ini. Nah, di sini ada yang menarik loh, Mas Alek. Saya sempat bikin videonya juga. Di sini Mas Alek ada menulis tentang mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, mengenal diri sendiri adalah kesadaran. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Siapa yang arif akan jiwanya akan paham tentang Tuhannya. Oleh karena itu, mengenal diri sendiri akan mengawali segalanya. Nah, apa kaitan kata-kata inspiratif ini dengan makna kesuksesan Mas Alek sendiri? Dan bagaimana juga cara Mas Alek bisa berdamai dengan diri sendiri dalam menghadapi proses kehidupan, misalnya selalu banyak, kita kan kadang sebagai manusia suka melihat banyak kekurangan dalam diri kita sendiri kan, akhirnya rasa itu menjadi mengintimidasi diri kita sendiri. Terkadang kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Aduh, harusnya tadi nggak gini ya, harusnya tadi nggak gini ya. Padahal segala sesuatu di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan ya Mas Alek. Coba boleh Mas Alek sedikit membagikan tentang tulisan dari Mas Alek yang tentang mengenal orang lain adalah kebijaksanaan. Ya, Mbak Nike, sebetulnya kata-kata ini juga saya dapatkan dari mana-mana ya, dari buku-buku yang saya baca, dan saya sendiri juga tertarik dengan kata-kata itu sehingga saya cantumkan di dalam buku ini. Nah, menurut ini ada buku baru yang baru selesai saya baca dan luar biasa menarik, mungkin nanti menjadi bahan bagi buku saya selanjutnya. Amin, amin. Amin. Menurut Dr. Joe Dispenza dalam buku The Breaking the Habit of Being Yourself, ternyata otak kita itu memiliki yang disebut neuroplastisitas. Ya. Ini Pak Anton juga membahas dalam buku-bukunya. Jadi hanya dengan mendengar atau membaca buku tentang pengalaman orang lain misalnya, itu sudah membuat kita mampu ya merasakan, ikut seperti merasakan begitu ya Mas Alek? Ya, membuat perubahan dalam diri ya. Jadi dengan proses mengetahui lalu melakukannya dan membuat state of being yang baru, atau bahkan di bypass, jadi mengetahui, memikirkan, merasakan dan menjadi gitu. Apa itu misalnya sebenarnya rekaman alam bawah sadar kita. Jadi kayak saat kita pertama kali mau menyetir kendaraan misalnya ya, itu segala-galanya dipikirkan kan, menyalakan kunci kontak, apalagi misalnya yang manual, menekan kopling, memasukkan gigi dan seterusnya. Tapi lama-lama alam bawah sadar kita merekam itu dan selanjutnya kita tidak lagi memikirkan hal itu, serba otomatis semua, dan itulah kita menjadi supir gitu loh, menjadi
sosok yang bisa menyetir. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui misalnya dari bacaan, dari video, dari manapun, bahwa ada oh ternyata orang tuh mampu loh seperti itu gitu. Itu bisa ada yang seperti pemecahan rekor baru ya. Ini yang lagi heboh di Netflix, ini ada pemecahan rekor Nimsdai Purja itu pemecahan naik ke 14 puncak di atas 8.000 meter tingginya dengan tanpa bantuan oksigen. Ya, sehingga nanti setelah itu akan menginspirasi orang lain lagi untuk mungkin mencapai sesuatu yang lebih. Nah, jadi tiap ada pencapaian dan kita informasinya dibagikan, itu bisa menginspirasi orang lain untuk dia yakin bahwa mitos tentang batasan kemampuan manusia itu dipatahkan. Nah, jadi itulah gunanya sebuah cerita itu dibagikan bagi orang lain dalam bentuk buku, dalam bentuk mungkin kalau sekarang Instagram Stories atau di Facebook atau di apapun. Jadi ya cerita-cerita itu yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, menyangkut yang disebut kesuksesan ya. Kalau menurut saya parameter kesuksesan tuh banyak sekali. Jadi ya memang yang paling umum orang mengkaitkannya dengan kekayaan finansial, misalnya sisi finansial. Nah, kalau itu masih ada jutaan konglomerat yang masuk kategori super kaya gitu. Jadi ya otomatis kita semua belum ada apa-apanya lah kalau mau diukur secara itu. Tapi kalau parameter ya saya pernah baca juga parameter kesuksesan diukur dari pandangan bahwa kita mengerjakan hal-hal yang kita sukai dan kita menyukai apa yang kita kerjakan itu, lalu juga mendapatkan penghasilan. Artinya bukan kita melakukannya pro bono begitu. Lalu kita juga masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Artinya kita bukan bekerja misalnya di daerah terpencil yang kita terpisah jauh dengan orang-orang yang kita sayangi gitu. Dan ya hidup kita masih ada manfaatnya buat orang lain. Oke lah, itu masih oke gitu ya disebut mencapai statement sukses itu. Nah, tapi kalau kita mengorbankan semua aspek dalam hidup kita, jadi kita misalnya jadi sakit-sakitan atau jadi yang tadi ya orang lain menjadi menderita gitu ya, saya rasa masih jauh lah gitu kalau disebut sukses itu. Nah, saya juga belajar bahwa fungsi utama otak seperti yang Pak Anton juga sebutkan di dalam bukunya, bahwa memang ada dua yang utama, yaitu yang pertama adalah memorizing, jadi mengingat segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Mengingat ini atau memorizing ini yang akhirnya sering menjadi parameter dalam kita menilai, mendasari pikiran dan perasaan dan tindakan kita. Sering memunculkan keraguan justru kalau kita berpikir secara rasional, melulu secara rasional. Jadi artinya, dulu kita mengalami hal seperti ini, berarti sekarang kalau kita mengalami ini, pemecahannya atas dasar apa yang kita kenal dulu.
Nah, itu yang sering memunculkan batasan-batasan di dalam diri kita. Nah, fungsi kedua yang sesungguhnya seharusnya menjadi tugas utama otak ini justru pada sisi inspire atau create, ya. Jadi menciptakan apa? Menciptakan apa yang kita inginkan justru di dalam benak kita, dan tadi kemudian dari pikiran berangkat ke step-step selanjutnya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang kita alami gitu. Itu sebetulnya fungsi utamanya. Jadi jangan terjebak pada yang sifatnya memorizing belaka gitu loh. Nah itu ya saya rasa sementara itu. Sangat menarik sekali. Mas Alek, maaf saya mau bertanya. Mas Alek memiliki keluarga dengan 2 anak laki-laki dari Ibu Sylvia. Anak laki-laki Mas Alek itu bernama Adrian yang pertama dan yang kedua adalah Sabian. Ya, di mana kedua anak ini tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Namun salah satu dari mereka memiliki keistimewaan khusus, terutama pada Sabian. Sabian merupakan anak yang indigo ya Mas Alek, yang bisa melihat dunia lain. Ini bagaimana pola asuh untuk kedua anak yang berbeda ini dengan cara Pak Alex dan Mas Silvi, karena keduanya itu memang saya pikir memiliki keunikannya masing-masing. Bagaimana cara Pak Alex menyikapi itu semua dalam keseharian Pak Alex? Ya, memang pengalaman membentuk dan hidup bersama-sama keluarga inilah yang membuat cerita ini ya, cerita di buku ini bisa ada gitu loh. Karena tanpa hidup berkeluarga seperti ini mungkin ceritanya berbeda, atau bahkan mungkin tidak pernah ada juga gitu, karena ya menjadi sebuah pengalaman hidup yang berbeda lagi. Balik lagi bukan kebetulan lagi ya Mas Alek, balik ke poin itu ya, tidak ada yang kebetulannya Mas Alek. Ya, tapi saya yakin bahwa setiap orang, baik berkeluarga atau belum, atau mungkin tidak berkeluarga, selalu mempunyai cerita seru dalam hidup masing-masing ya. Jadi yang pasti juga bisa menginspirasi orang lain kalau disampaikan. Nah, tentang Sabian, memang kita sendiri belajar sangat banyak dari pemahaman, dari apa yang dia lihat sejak kecil ya, tentang mata ketiganya itu. Tapi sebetulnya sih sejak usia 15 tahun seingat saya, kemampuan mata ketiga ini ditutup sementara oleh Pak Anton, karena memang saat mata ketiga ini terbuka sesungguhnya sangat menguras energi dia. Ya, itu sangat biasanya dia itu berdampak kepada fisik juga ya Mas Alek ya. Yang terkadang kita sebagai orang tua pun tidak memahami apa yang terjadi pada anak kita, karena mungkin dari yang saya dapat dari pengalaman beberapa teman juga, konon memiliki anak yang memiliki mata ketiga atau indigo itu, si anak itu akan sering merasakan yang namanya bad mood. Jadi mood dia tuh nggak stabil gitu, betul ya Mas Alek ya? Betul sekali. Ya. Nah, karena waktu itu sedang masa pemulihan penyakit asmanya, jadi ya ini ditutup dulu gitu karena masih masa pertumbuhan kan. Nah, meskipun ya Sabian bilang dia bisa menutup sendiri sih matanya pada saat mata ketiga ya, maksudnya pada saat selesai digunakan. Nah, jadi ketika kami sadar bahwa ini sudah ditutup,
Saya hanya menganggap bahwa ya ini sebagai sebuah periode dalam kehidupan saja. Untuk kami sekeluarga mengenal, memahami adanya dunia lain itu, gitu. Mengalami ada realitas lain yang ada, dan ini termasuk soal keberadaan alien misalnya ya, yang saya pernah mengkonfirmasi soal Keberadaan materi yang alien ini. disampaikan. Ya, materi yang disampaikan Kang Diki soal keberadaan Alam semesta. Misalnya piring terbang. Kang Diki pernah menyebutkan di sini tidak jauh dari rumah saya sebetulnya ada gitu, dan itu salah dimengerti misalnya oleh pemahaman kita misalnya tentang bahwa misalnya gua Jepang, gua Belanda itu di Dago Pakar sana itu dibentuk untuk kebutuhan semasa perang. Ternyata ada itu, dan saya tanya sama Sabian, Bian, betul enggak saya mendapatkan info tentang ini dari Kang Diki? Lalu itu waktu kemampuannya masih ada ya. Dia bilang, ya Pak betul, itu ada sebesar lapangan basket misalnya besar, dan warnanya abu-abu, dan warna abu-abu ini Kang Diki tidak menyebutkan. Jadi wah menarik ya gitu. Dan bisa ya, maaf Pak Salek, di saat Sabian mengutarakan apa yang dia lihat itu di awal tuh dia langsung mengutarakan atau dia hanya terdiam atau perlu kita pancing untuk berbicara? Langsung. Biasanya anak seperti ini cenderung pendiam kan, dia memilih-milih kepada orang yang bisa dia percayai. Biasanya seperti itu ya Mas Alek. Oh ya, kalau di dalam keluarga kami karena sudah sejak usia dia bisa berbicara, itu cerita tentang hal-hal seperti ini, dan kami menanggapinya ya seperti ngobrol biasa, jadi tidak pernah dia tutup-tutupi gitu ya, langsung cerita aja. Dia anaknya terbuka juga ya Mas Alek ya? Mengenai pola asuh ya, ya kami sebagai pasangan muda usia waktu itu belajar untuk melihat potensi masing-masing anak ya, yang beda-beda gitu, dan kita berjuang juga untuk mengembangkannya dengan memberi mereka lingkungan yang tepat. Misalnya Sabian dengan bakat menyanyinya itu. Ya, saya melihat Sabian punya segudang prestasi juga ya Mas Alek ya. Luar biasa untuk Sabian. Terima kasih. Nah, tapi setelah berangkat menjadi remaja, kemudian dewasa, dan kita kenal Pak Anton yang selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh memarahi anak-anak dan menghormati mereka karena memiliki jiwa yang setara ya, tidak ada dewasa dan anak-anak semuanya. Bahkan kadang-kadang ada anak yang kita sebut anak indigo tadi memiliki jiwa yang kita sebut jiwa yang tua ya, artinya. Ya betul, jiwa dia tua. Dia melekat pada sang pencipta biasanya. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri melihatnya yang namanya masalah ya di dalam keluarga itu ya, misalnya memang dihadirkan di dalam keluarga inti itu untuk membuat kita proses belajar ya, memahami pengetahuan baru entah dari buku, entah dari manapun, yang bisa membuat perubahan dalam diri kita itu menjadi suatu hal yang nyata ya. Jadi bukan hanya sekedar filsafat kalau kita membaca sebuah pengetahuan baru tanpa
kita alami itu yang disebut sebagai filsafat aja kan. Sedangkan kembali ke bukunya Dr. Joe Dispenza ini kan menyebutkan bahwa pengalaman tanpa pengetahuan itu sebuah kebodohan gitu. Nah ini kata tetangga saya, seorang arsitek senior, Bapak Tan Chiang Ai, ya belajar dari pengalaman diri sendiri itu kita bayar mahal katanya, dengan rasa malu. Artinya mungkin kalau sebetulnya sudah dibahas banyak, entah dalam buku, entah dalam apapun sumbernya, pengetahuan tentang sebuah hal, dan kita tetap lakukan itu karena kita kurang wawasan. Itu yang disebut belajar dari pengalaman diri sendiri dan kita bayar mahal. Oke, luar biasa sekali pengalaman Pak Alex dan keluarganya. Ternyata di balik cerita ini ada kehidupan keluarga ya Pak Alex yang mendasari lahirnya buku ini ya Pak Alex. Luar biasa sekali. Oke, di kesempatan kali ini Pak Alex, kita sudah di kolom chat sudah banyak pertanyaan-pertanyaannya masuk. Mari kita menjawab pertanyaan ini satu persatu. Saya akan menyapa dari Ibu Elisarini Hapsari. Mas Alex, ada pertanyaan dari Ibu Elisarini Hapsari. Beliau bertanya, bagian mana dari buku ini yang menurut Pak Alex paling penting dan bisa membuat pembaca mengalami hal ajaib dalam hidup, mewujudkan impian masing-masing, dan bertumbuh menjadi cerdas beriman sesuai dengan harapan Pak Alex di bukunya dengan halaman 6. Ya, silakan Pak Alex. Ya. Bagian yang paling penting yang membuat pembaca mengalami hal-hal ajaib dalam hidup. Menurut saya yang penting memang di poin yang memang berpulang pada diri kita gitu. Jadi cara pandang, kemudian menyangkut yang saya sebut bahwa beriman itu lebih dari sekedar percaya begitu ya. Jadi kita justru kalau dalam keyakinan itu hidup sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Tapi ini ada sebuah info baru yang saya dapatkan juga dalam perenungan. Saya diskusikan juga sama Pak Anton bahwa karena pemahaman kita kan terbatas gitu. Jadi kita belajar dari manapun, kita pahami dan kita yakini, tetap ada batasnya gitu. Sehingga pernah dalam sebuah pesan ya yang kita dapat dari Malaikat Agung Gabriel waktu itu dibagikan bahwa perbuatan kasih kita atau kebaikan kita itu lebih dari keyakinan manapun. Dan menurut saya ini keren gitu karena pesan-pesan seperti ini nih selalu diberikan tepat pada waktunya. Artinya pada saat kita atau saya ya sedang banyak mempelajari pengetahuan baru dari buku-buku, dari manapun, termasuk Anton sendiri mempelajari buku-buku yang menjadi dasar penulisan buku dia yang selanjutnya. Kita diingatkan gitu loh bahwa tetap perbuatan baik atau kebaikan atau kasih itu lebih utama daripada. Jadi untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup, kita harus menjalani kehidupan yang baik dahulu. Ya, Mas Alex, kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Mas Alex, dari Ibu Mei Chen. Dia bertanya, apakah ada kata hilaf dalam menjalani kehidupan ini? Silakan, Mas Alex. Mengingat waktu kita juga ini terbatas. Hilaf menurut saya ketika kita menyadari sebuah kesalahan yang terjadi yang kita lakukan. Tapi pada saat
kita melakukannya, tetap artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi gitu. Kemudian kita menyadari ya kita maaf kita melakukan kesalahan gitu. Tapi yang penting justru adalah sikap bagaimana tobat dalam arti kata kita tidak akan melakukannya kembali gitu ya. Kalau tidak itu cuma sekedar excuses, artinya ya kita mencari alasan untuk. Jadi khilaf itu hanya alasannya Mas Alek ya. Sebenarnya pada mungkin yang tadi saya tangkap seperti Mas Alek terangkan, di saat itu terjadi kita masih diberi pilihan mau atau tidak, itu ya Mas Alek, maksud Mas Alek ya. Seperti itu kan. Ketika kita mau melakukan itu dan itu sebenarnya merupakan suatu kesalahan dan kita ketika diminta pertanggungjawaban kita hanya bisa membahasnya dengan khilaf, seperti itu Mas Alek. Kemungkinan seperti itu ya, tapi ya. Ya sebenarnya kata khilaf itu hanya sebagai kata penghiburan ya Mas Alek. Untuk bersembunyi di balik kesalahan mungkin ya, seperti itu ya Mas Alek. Karena sebelumnya kita sudah diberikan pilihan dahulu sebelum kita memutuskan untuk sesuatu yang baik dan tidak baik itu ya Mas Alek ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Alek. Ada dari Steve, bagaimana kita menyikapi dalam perjalanan hidup kita bahwa kita merasa salah jalan, terutama dalam hal pekerjaan. Seringkali manusia menyesali tindakannya masa lalu. Oh mungkin ini dia ingin bagaimana cara untuk move on ya Mas Alek ya. Move on dari kesalahan, move on dari masa lalu. Ya silakan Mas Alek. Sebetulnya relatif ya. Kita salah jalan pun itu sebetulnya sebuah undangan untuk kita berbalik ke jalan yang lebih sesuai dengan keinginan ilahi bagi diri kita lah. Jadi mungkin sama relatifnya dengan tadi ya, dengan bahwa ada dingin atau panas, kemudian ada terang atau gelap, sehingga terang itu dikenal karena gelap ada gitu. Dan kalau kita paham sesuatu yang bukan yang terbaik, akhirnya kita bisa menentukan ya ini lebih baik dari yang sebelumnya. Kita berjuang untuk berada di hal yang terbaik terus menerus. Jadi jangan melihat masa lalu, lakukan terus yang terbaik ke depannya Mas Alek ya. Betul. Berubah terus kok. Iya, karena waktu itu dia akan terus berjalan ya Mas Alek. Kita jangan pernah lagi lihat ke belakang. Oke. Dari itu pertanyaan dari Steve, dan ada dari pertanyaan dari Pak Victor Asih. Ada sebagian orang beriman yang menolak law of attraction karena berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana pendapat pribadi Pak Alek mengenai hal ini? Silakan Mas Alek. Ya, kalau saya lihat itu yang tadi saya sebutkan, sebagai spiritualitas yang klasik mungkin yang kita dapatkan dari buku-buku agama kita, dari ya artinya aspek religi dengan spiritualitas kontemporer. Ya. Fisikawan kuantum sejak 1930 itu sudah mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah energi gitu, dan bukan alam materi lagi gitu. Dan kita ini hadir di alam semesta ini bukan sekedar sebagai pengamat yang pasif, tapi justru entitas yang aktif ikut menciptakan ya. Nanti saya jelaskan seperti ini. Saya menyebutkannya kita ini menjadi ciptaannya yang sangat spesial, yang sangat dikasihi dari maksudnya ciptaan yang sangat dikasihi Tuhan itu karena kita justru menjadi perpanjangan tangannya untuk berkarya di bumi ini. Ada sebuah puisi dari Jalaluddin Rumi, ini seorang penyair Persia yang
puisinya sangat banyak dikutip di mana-mana. Itu yang saya sangat suka gitu. Bagaimana kita memahami puisi seperti ini, bahwa kita bukanlah setetes air di dalam samudra, tapi kita adalah seluruh keberadaan samudra di dalam setetes air. Nah, ini luar biasa menginspirasi saya gitu loh, bahwa sesungguhnya kita ini seperti itu gitu loh. Jadi kita adalah kreator di dalam realitas kuantum. Kreator ya, betul. Jadi, bahwa kita ini dari pikiran kita dan selanjutnya itu justru berpengaruh dan ikut mencipta di kita ini dalam kehidupan ini, dan kita bukan sekedar pengamat yang pasif yang kebetulan hadir. Kita dilahirkan dan ya udah kita menonton saja dan kita menjadi ada yang malah lebih kontras lagi menyebutkan kita adalah korban keadaan gitu. Korbankan. Tidak seperti itu. Gitu. Kita justru harusnya memang menciptakan sesuatu bagi hidup kita, bagi orang lain. Oke, Mas Alek, ada satu pertanyaan lagi yang terakhir, Mas Alek, dari Palembang. Dia bertanya, apakah Mas Alek bisa menceritakan sedikit garis besar proses selama penulisan ini, dan juga dalam menulis buku ini kesulitan apa yang Mas Alek hadapi, dan siapa target pembaca buku Mujizat Hidup Beriman ini? Itu yang terakhir, Mas Alek. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, awal muasalnya memang dari teman komunitas SKK sendiri yang mengundang saya untuk menulis ya. Adalah Pak Ardi Ruman yang minta coba tulis sesuatu gitu ya. Sebetulnya waktu itu menulis untuk mengomentari bukunya Pak Anton Porat yang baru terbit. Lalu ya ternyata dari undangan itu saya memang pernah punya keinginan untuk menuliskan bahan-bahan tentang law of attraction ini sejak 2003. Jadi sudah banyak isi di kepala saya yang kayaknya ini menarik gitu. Dan keinginan itu baru kembali di 2018 ketika Pak Ardi Ruman meminta saya untuk menulis. Tantangan terbesarnya menurut saya adalah bagaimana menuliskannya atau menyampaikannya. Jadi bahan sih mungkin kita masing-masing punya lah. Saya rasa dari saya juga terbiasa menulis diary, ya, jadi pengalaman atau cerita-cerita yang saya alami dalam hidup. Nah, tapi bagaimana menyampaikannya pada orang lain sehingga mereka tertarik untuk membaca. Itu yang saya berjuang cukup keras karena memang tidak terbiasa. Menulis itu ternyata tidak mudah gitu. Menulis itu tidak mudah. Membaca pun tidak mudah, apalagi menulisnya, Mas Alek. Tapi ketika saya membaca buku ini benar-benar saya merasa ini buku ya seperti kita menemukan apa yang kita mau, apa yang kita perlu selama ini. Oke. Terima kasih Mas Alek. Apa Mas Alek mau menambahkan sedikit lagi? Ya, tadi yang sedikit saya mau tambahkan adalah target audiensnya. Saya berjuang untuk menyederhanakan secara maksudnya sesimpel mungkin sehingga materi yang mungkin saya anggap materi kelas berat gitu ya tentang segala macam ditulis secara sederhana sehingga orang-orang ya katakanlah orang-orang awam pun saya rasa dapat mengerti kalimat yang tertera di buku ini. Yang belum tertarik untuk rajin baca buku bisa
Ya. menyukai gitu. Dan harapan saya memang anak-anak muda juga yang sedang mencari jati diri, misalnya mereka juga bisa mau ikut baca, meskipun saya tahu dunia mereka sekarang berbeda ya, lebih akrab dengan TikTok misalnya, dengan segala macam. Tapi melihat di sini mungkin audiens mungkin merasa melihat sosok Mas Alex mungkin seorang yang serius, tenang, santai. Tapi ketika membaca buku ini, di buku ini tuh penyampaiannya tuh sangat simpel, sederhana, namun saya bisa tertawa sendiri, Mas Alex, karena Mas Alex di sini ada memasukkan kalimat-kalimat yang di saat kita baca serius dan kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Buku ini luar biasa sekali, Mas Alex. Oke, terima kasih sekali, Mas Alex, untuk kesempatannya. Di sini kita akan menyapa. Kita sudah kedatangan Pak Andi Tarigan selaku Vice GM dari Gramedia Pustaka Utama. Selamat sore, Pak Andi Tarigan. Selamat sore, Ibu Nike. Selamat sore, Pak Alex. Saya mohon izin off cam ya. Iya, tidak apa-apa. Mungkin ini. Selamat sore, kawan-kawan semuanya. Selamat sore semuanya. Masih semangat ya semuanya ya, setelah membaca buku Pak Alex ya. Ya, semangat. Siap. Gimana? Mas Andi Tarigan memberikan sepatah dua patah kata untuk bukunya Mas Alex. Pak Alex, pertama selamat ya Pak Alex ya, bukunya sudah terbit ya. Kita mulai itu sekitar bulan September ya Pak Alex ya. Kita mulai kontak itu ya, sekitar bulan September seingat saya, lalu proses dan lain-lain. Pada prinsipnya kami senang Gramedia Pustaka Utama menerbitkan buku ini Pak Alex. Juga kami berharap nih semoga buku ini tidak sekedar sharing dari Pak Alex saja, tapi juga bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain, pembaca-pembaca yang lain untuk menemukan mukjizat-mukjizat yang ada di dalam hidupnya. Saya pikir kalau dalam situasi pandemi seperti ini ya, menemukan mukjizat itu ini menurut saya agak mudah itu dalam situasi pandemi seperti ini, karena kita tahu sendiri ya, saya juga alumni penyintas lah, bukan alumni, penyintas COVID itu ya. Nah dalam arti itu saya pikir kita semua sebenarnya ini menurut saya lagi ya, sebenarnya ada ribuan mukjizat yang kita alami setiap hari, tapi memang seperti yang Pak Alex bilang tadi ya, kemampuan untuk menyadari karena sudah terbiasa mengalami ya, sudah biasa nafas gitu ya, sudah biasa berjalan, sudah biasa ke toilet dan lain-lain, kita merasa ya business as usual ya, padahal kalau dipikir secara nalar ya that's miracle ya kan, itu mukjizat. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Alex atas sharing-sharingnya. Sehat-sehat selalu Pak Alex dan keluarga, juga untuk kawan-kawan semua, Mbak Nike, semua sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Andi Tarigan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dengan ini, di sore hari ini, mari kita sebentar lagi meresmikan video peluncuran dari buku Mukjizat Hidup Beriman. Selamat untuk Mas Alex. Terima kasih. Dengan tayangan video ini, maka secara resmi pada sore ini, buku Mukjizat Hidup Beriman, karya Alex Santoso resmi diluncurkan
dan bisa didapatkan di toko Gramedia dan gramedia.com. Oke, selamat Mas Alex. Silakan kepada teman-teman yang memberikan selamat pada Mas Alex secara virtual, boleh memberikan tombol reaction atau chat di kolom yang sudah tersedia. Nah, sore hari ini kita akan membahas pemenang door prize ya, Mas Alex ya. Door prize yang berhak mendapatkan buku dari Pak Alex. Yang saya sebutkan namanya di sini, harap nanti meninggalkan alamatnya, data pribadi di kolom chat, dan kita akan mengkontak secara pribadi. Ada Ibu Elisarini Hapsari, ada juga Ibu Mei Chen, Bapak Steve, Victor Asih, Ibu Alia, dan Dani Andriana. Selamat kepada para pemenang door prize sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan rekan-rekan yang sudah memberikan testimoni dari pihak Gramedia Pustaka yang sudah juga mensukseskan acara ini. Terima kasih Mas Alex. Barangkali Mas Alex masih mau menyampaikan sepatah dua patah katanya pada sore hari ini sebelum saya tutup acara ini. Ya, terima kasih Mbak Nike. Jadi memang ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mungkin teman-teman pembaca agak kaget kenapa di bab-bab akhir saya menceritakan tentang yang ya orang-orang kenal sebagai akhir zaman atau apapun gitu. Dan saya sendiri juga sebetulnya cukup kaget ketika saya menulis bagian ini, ya, seperti diarahkan akhir ceritanya sampai ke sana gitu. Tapi sederhananya buku ini seperti dipakai untuk membukakan mata kita bahwa ada sebuah realitas alamiah sebetulnya ya. Kang Diki menyebutkan itu akan berulang gitu. Realitas alamiah yang sedang berlangsung, sehingga kita ini sesungguhnya harus merasa sangat bersyukur bahwa kita berkesempatan mengalami proses ini gitu. Dan kalau kita tidak paham, kita hanya melihat bahwa kenapa kesannya hidup di zaman sekarang ini susah sekali gitu loh. Dan ini pun sesungguhnya menghibur kita, penjelasannya menghibur kita bahwa hal ini tuh bukan sesuatu yang harus kita cemaskan atau kita takuti gitu. Malah harus terus-terusan bersyukur dan berjuang untuk memperbaiki kualitas diri terus-menerus sehingga nanti memang layak mengalaminya. Dalam komunitas SKK kita menyebutkan masa ini sebagai masa di mana ras Homo sapiens itu menuju punah dan bangkitnya muncul ras Homo Deus itu ya. Nah, lalu yaitu semua ini akan berpengaruh pada hidup kita. Artinya kalau kita menganggap kok kayaknya menakutkan ya hidup ini, itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau kita mensyukuri segala sesuatu, itu pun terjadi pada kita. Oke, berarti semuanya kembali pada diri sendiri ya, Mas Alex ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mengundang para audiens, para peserta untuk meng-on cam kameranya, di on, posisi on. Kita akan melakukan foto sesi bersama. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan-kesalahan dan kita kesempurnaan. Oke. Saya akan pandu untuk foto bareng sebentar ya, Mbak Nika. Atau tadi Pak Alex sepertinya ada yang belum selesai disampaikan. Pak Alex, silakan. Oh ya, sedikit lagi. Saya mendapatkan gambaran seperti ini ya. Ini harapan saya bagi calon pembaca, mungkin dari macam-macam usia lah ya, dari usia muda sampai usia di mana kita sudah memiliki keluarga dan punya anak-anak mungkin. Ibaratnya begini, Allah menempatkan
sebagian dari dirinya atau secuil dari keberadaannya yang melingkupi seluruh semesta ini di mana kita tinggal, dan menjadikan sosok itu sebagai kepanjangan tangannya untuk berkarya di bumi ini, maka Allah akan membesarkannya, merawatnya, membuat sosok itu berdaya, memberinya kawan berlatih ya untuk semakin membuat dia canggih lah. Lawan berlatih itu adalah lawan yang justru sangat tahu kelemahan kita, kesalahan kita. Itulah yang kita sebut sebagai si penghuni neraka ya, atau segala macam kubu si jahat itu. Dan kita akan dibekali dengan berbagai kemampuan, dan itu yang menyebabkan Allah itu sangat mencintai diri kita gitu, karena memang kita dijadikan co-kreatornya di alam semesta ini. Dan dengan pemahaman begitu, kita juga tidak akan terjebak pada keyakinan bahwa selalu ada dua kekuatan berlawanan seperti lovers and haters di medsos gitu ya, yang terjadi dalam hidup kita, bahwa ada kekuatan jahat, ada si baik gitu. Tapi kita yakin bahwa hanya ada satu kekuatan tunggal di alam semesta ini yang berkuasa atas segala-galanya, dan sosok yang kurang yang kita anggap tadi sebagai si jahat itu hanya sebagai media berlatih kita, mematangkan kita, sehingga tidak perlu kita takuti karena sosok itu toh tidak berkuasa juga atas diri kita. Ya, Karena kira-kira kita ciptaan yang sempurna ya Mas Alek ya. Betul, seperti diciptakan sesuai citranya, begitu. Ya. Oke, terima kasih sekali Mas Alek untuk sharingnya yang sangat menguatkan sore hari ini. Kita ajak para audiens untuk membuka kameranya, kita akan foto bareng setelah ini. Oke. Ini saya bantu sebentar ya. Ya, oke. Oke, ini ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar, 2 lagi. Bentar. Ya, slide kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Nike. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya sekali lagi. Pada Mas Alek Santoso, selamat atas peluncuran bukunya. Saya yakin buku ini akan memberkati banyak orang di luar sana. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk membacakan potongan kalimat dari buku Mas Alek Santoso ini ya. Di sini judulnya Apa yang Kita Cari. Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa apabila bangsa tersebut tidak menghendakinya. Artinya, tanpa niat untuk berubah, nasib kita tidak akan pernah berubah. Oke, terima kasih Mas Alek Santoso untuk buku dan sharingnya yang sangat menguatkan ini. Untuk teman-teman, boleh di-unmute semua untuk mengucapkan selamat pada Mas Alek Santoso. Perjumpaan kita sore hari ini juga bukan suatu kebetulan, semoga bisa menginspirasi semuanya. Selamat Om Alek. Selamat Om Alek. Selamat Bro Alex. Selamat kok. God bless. Selamat. Provisiat buat Kok Alex. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman yang saya lihat ada dari Pulau Sumatera, dari Jawa, Bali, dan Kupang juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan di acara ini juga acara saya pertama kali untuk menghandle acara ini. Terima kasih semuanya. Mas Alek. Thank you semuanya. Saya Nike, saya pamit undur diri. Selamat sore, salam sukacita. Sore semuanya. Sore semua.